Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ricardo Antolin dan partnerku Davin Antoni. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan refactoring terhadap code smell yang ada pada sebuah sistem. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita perlu tahu nih apa itu code smell. Nah, jadi biasanya pada sebuah pengembangan sistem atau aplikasi ada yang namanya code smell. Code smell ini merupakan tanda bahwa sistem atau aplikasi yang kita kembangkan memiliki celah atau dapat berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah masalah pada sebuah code. Mengapa code smell ini merupakan hal yang penting? Karena dengan adanya code smell dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengembangan, meningkatkan resiko bug, serta membuat refactoring menjadi lebih sulit. Nah, jadi untuk mengatasi code smell ini, kita perlu melakukan yang namanya refactoring. Mengapa refactoring ini perlu untuk dilakukan? Karena dengan adanya refactoring ini tentunya dapat meningkatkan keterbacaan dan kejelasan code, meningkatkan keamanan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mempermudah pemeliharaan pada sebuah code. Nah, jadi sistem yang akan kami refactoring pada hari ini adalah sistem manajemen perusahaan, di mana sistem ini memiliki 4 faktor, yaitu librarian, clerk, borrower, dan administrator. Nah, pada sistem ini, borrower ini dapat melakukan search item by title, search item by author, search item by subject, booking buku yang ingin dipinjam, serta mengecek informasi pribadi serta buku apa saja yang sedang dia pinjam itu. Lalu ada clerk, yang dimana clerk ini memiliki fitur sebagai library, seperti librarian, ditambah cekot buku yang sedang dipinjam, check-in buku yang telah dikembalikan, memperbarui data sebuah buku, dapat melihat riwayat transaksi yang telah terjadi, serta menambahkan borrower dan juga mengupdate informasi pribadi dari borrower itu sendiri. Lalu di sini librarian. Librarian pada sistem ini memiliki akses terhadap seluruh fitur clerk dan juga borrower yang tadi telah dibahas, serta beberapa fitur tambahan, kayak seperti menambahkan buku ke collection, menghapus buku dari collection, dan mengganti informasi item yang sudah terdaftar pada collection itu sendiri. Dan yang terakhir ada administrator, di mana administrator ini memiliki fitur seperti add clerk, add librarian, melihat histori buku yang bermasalah, serta melihat seluruh buku yang ada di library. Oke, kita bakal langsung ke code refactoring. Nah, oke, jadi code smell pertama yang kami temukan ini ada pada class borrower, yang dimana pada code ini terdapat function, yaitu update borrower info, yang dimana dia itu menangani 3 pembaruan sekaligus, yaitu nama, address, dan juga phone number. Hal ini menyebabkan code-nya menjadi panjang dan kompleksitasnya menjadi tinggi, atau biasa kita sebut sebagai long method. Maka dari itu, perlu dilakukan extract method untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, kita dapat memecah tiga fungsi ini menjadi berkecil. Maka dari itu, kita akan membuat 3 function, pertama update borrower name, update borrower address, serta update borrower phone number. Kita buat ya. Jadi kita buat lagi sini valid void update borrower name. Dia mau ini dapat string choice sama hidden leader, di mana yang isinya itu code kita yang di atas. Jangan lupa kita kita panggil eh, function ini ke function update borrower name ke si update borrower info. Jadi kita panggil aja update borrower name, di mana dia terus summary. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yang untuk addressnya.
kita buat public void update borrower address, di mana dia itu ngambil string choice sama buffer reader yang dimana isinya tinggal kita kopas dari atas ini, tinggal saja. Terus jangan lupa kita panggil fungsinya ke atas, address, dimana dia itu ngambil choice sama reader. Lalu yang terakhir untuk phone numbernya kita buat function lagi, public void update borrower phone number, dimana dia ngambil string choice, terus dia benar sini tinggal kita kopas lagi aja, kopas. Ini kita panggil lagi update borrower phone number choice sama SC. Oke, selesai. Nah, dengan adanya extract method ini, code-nya jadi lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk dipahami. Serta function yang telah kita buat tadi berpotensi untuk di-reuse, yang tentunya akan mengurangi kompleksitas pada sistem. Nah, selanjutnya aku bakal bahas di CodeMesh selanjutnya, yaitu yang ada pada kelas library ya. Sini kita klik. Nah, di sini itu ada namanya add librarian. Nah, jadi dalam kelas library ini terdapat BetCodeMesh blotter pada function add librarian, yang dimana function add librarian ini dapat menyebabkan large class pada code. Jadi large class itu kayak code smell yang terjadi jika si kelas ini atau suatu kelas itu punya terlalu banyak hal atau punya banyak tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu kita perlu nih memindahkan si add librarian ini ke dalam kelas librarian yang di sini. Kenapa? Karena function ini tuh harusnya lebih terkait dengan tanggung jawab yang ada pada kelas librarian di sini. Kayak gitu. Nah, jadi ini kita cut aja yang di sini. Kita paste ke sini ya. Sini. Nah, kalau di paste pasti error ya, karena ini kita belum import import kelas library ke dalam librarian. Jadi kita perlu import. Nah, tapi sebelum import, di sini aku mau ngubah ini jadi public static. Ini juga public static. Nah, kenapa? Karena biar si librarian sama person ini dapat diakses dari mana aja tanpa kita perlu untuk menginstansiasi objek dari library-nya. Kayak gitu. Kalau udah kita habis itu baru kita import di sini ya. Ini kita tulis saja import static LMS, nama paketnya titik kelasnya apa? Berarti dari library titik librarian. Oke. Nah, yang kedua kita juga import si personnya. Import static LMS titik library titik person. Kayak gitu. Kita save aja. Nah, jadinya udah nggak error ya. Ini di sini aku import dulu ini karena emang di sini dia butuh librarian sama personnya ini.
Makanya di sini aku import 2 ini. Terus kita balik lagi ke code yang ini. Nah, di sini masih ada error karena kita menghapus function add librarian yang di sini. Jadi itu kita perlu edit lagi. Kita cari ke bagian errornya di mana? Sini ya. Nah, sini kita tulis saja librarian tadi titik add. Nah, kayak gitu. Terus kita cari lagi, ada lagi yang error di bagian sini. Ini juga sama. Berarti librarian titik add librarian. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah nggak ada error ya. Nah, kan kalau jadi gunanya refactoring tadi yang biasanya aku sebutnya sih ini eh move method ya. Jadi kita pindahin metode tadi ke dalam kelas lain. Gunanya biar kita itu lebih mudah memelihara si library kelasnya ini. Terus juga kita bisa ngurangin kompleksitas dari library kayak gitu. Nah, terus ada lagi code selanjutnya itu di bagian book ya. Ini ini kita close aja biar nggak banyak. Nah, di kelas book ini sendiri tuh sebenarnya dia tuh tanggung jawabnya itu cuman buat menampung buat dia terkait dengan informasi buku kayak gitu. Bukunya berkaitan dengan buku lah kayak book ID, title, subject, author dan lain-lain kayak gitu. Nah, cuman di bagian sini tuh ternyata ada operasi ini nih, ada add hold request sama remove hold request yang di mana ini tuh harusnya udah di luar tanggung jawab si book. Kayak gitu. Ini tuh jadinya gara-gara ada si add sama remove ini dia jadinya melanggar single responsibility principle kayak gitu. Nah, kalau ini dibiarin di sini itu bisa menyebabkan large class karena terlalu banyak hal yang harus diurus oleh book ini. Kayak gitu. Jadi kita perlu pindahin si add sama remove ini ke dalam kelas baru ya. Kita bikin kelas baru aja. Jadi namanya itu extract class kayak gitu. Jadi kita bikin aja kelas baru di sini di bagian LMS, kita new terus Java class. Ini kita namain aja hold request operations. Begini. Nah, kalau udah kita balik ke book, ini kita cut aja ya. Ini sekarang kepake. Kita cut, kita paste di sini ya. Nah, di sini masih error. Nah, di sini aku mau bikin variabel buat nampung si hold request-nya. Aku pakai array list aja. Array list dari si hold request. Kita namain hold request. Oke. Oh ya, ini jangan lupa diimport ya. Nah, habis itu aku juga mau bikin constructor ya. Public hold request operations. Isinya itu eh hold request sama dengan new array list. Ini oh oke. Nah kalau udah, nah ini kan udah nggak ada error ya. Nah errornya itu bakal di book ya karena kita ngapus function ini. Nah sebelum kita ganti si sebelum kita benerin nih yang merah-merah ini yang error, kita panggil aja si hold request operation ini ya. Jadi private hold
request operations, terus kita ini ada hold request operation sama dengan new ini. Oke, kalau udah, nah baru kita cek ke bagian error. Oke, di sini errornya bagian add. Ini kita tinggal panggil ini variabel yang kita buat tadi, kita titik. Nah ini kan nge-add, berarti tinggal kita pilih aja yang ini. Habis itu kita cek lagi sini. Oh, ya udah ini berarti tinggal tulis ini titik remove. Terus di bagian sini ini titik remove. Oke, nah di bagian sini udah nggak ada error ya, berarti udah aman nih codingannya. Nah, tapi di library sini ternyata masih ada error nih. Berarti kita harus benerin juga. Nah, ini berarti kita bikin ini baru aja kayak tadi. Private. Nama kelasnya hold request operation. Terus kita namain hold request operation. Dengan new ini. Oh, ada error. Hold request. Oh, ini X-nya nggak ada. Ini juga nggak ada. Oke, nah udah kita buat variabelnya, baru kita benerin ya. Kita cek bagian sini. Ini berarti kita hapus, kita panggil aja hold request dot add. Oke, harusnya kayak gini. Ya, oke. Jadi ini code spellnya udah kita benerin ya, udah kita refactoring. Jadi harusnya udah aman semua buat code spellnya. Nah, sekarang kita coba run aja ya. Kita coba run dari mainnya. Dari main kita coba run. Oke. Oke, bisa berhasil ya, bisa jalan dengan baik. Berarti nggak ada yang bermasalah. Jadi kita bikin akun dulu ya. Satu, satu. Misalnya Jakarta. 1, 2, 3. $500. Oke. Oke, kalau udah. Nah, kita coba login. 1, 1. Oke, nah di sini udah muncul ya function buat menu buat Cikler. Ada setbook, ada flashbook, ada ngecek, bisa renew book, bisa add a new borrower, update sama logout. Terus misalnya kita coba ganti lagi akunnya, kita mau ke si librarian. Kita bikin akunnya dulu buat librarian. Tanya Udin, jangan deh. Andi, Tangerang, 456 600. ID-nya udah kebuat 2, passwordnya 2. Oke, ini kita logout. Nah, kita coba login lagi pakai yang librarian ya. Tadi kan clear, sekarang yang librarian. 2, passwordnya 2. Nah, oke ya, ini udah berhasil. Di sini udah ada librarian portal. Jadi ini menu buat si librarian. Kurang lebih ini hampir sama kayak clear, cuman librarian itu bisa renew book. Terus ada add a new, ada add a new book, remove a book, change the book, sama cek personal info of clerk kayak gitu. Ini kita logout aja. Terus kita exit. Oke. Jadi udah kelar ya buat refactoring code smelnya. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Terima kasih.